Bila Anies maju di dalam pilkada Aceh ataupun Sumatera Barat, Anies Baswedan pasti menang. Ya, disampaikan oleh Hasan Nasbi. Kalau misalnya Mas Anies ingin memperpanjang karirnya dalam politik, menurut saya kan menurunkan target sekarang, Bang. Targetnya apa? Sebagai calon gubernur. Ya, Kalau Mas Ganjar kan nggak bisa jadi calon gubernur. Mas Iya. Ganjar bisa sekarang jadi calon wali kota. ya, Calon wali kota atau calon bupati bisa dia. Tapi dua-duanya menurunkan target nih. ya, Kalau mau masih mengejar elected office nih, kalau appointee menurut saya dari Pak Prabowo kayaknya nggak dapat deh. Kayaknya ya. ya. Karena dengan histori-histori, dengan pertimbangan kayak gitu, kayaknya Mas Ganjar nggak bawa gerbong politik, Mas Anies selain nggak bawa gerbong politik, tapi juga ada Iya. problem komplikasi personal itulah. Ya, Soal kasih nilai dan soal etik yang dia selalu singgung-singgung itu. Nah, peluang mereka untuk perpanjang karir di politik, elected office kan. ya, Tapi kalau elected office harus turun target kan, Bang? ya. Dari capres jadi calon gubernur lagi. Iya, balik. Kalau ini dulu dari gubernur jadi calon wali kota atau jadi calon bupati. Iya. Mas Anies bisa maju di Jakarta lagi atau di provinsi lain. Kalau maju di Jakarta memungkinkan, karena suara Mas Anies kan juga kuat Mas kemarin. Anies kan belajar di wali kota Jakarta Selatan juga bisa kan? Nggak bisa dong, Bang, kan nggak dipilih, Bang. Lah kan kalau gubernurnya mau naruh dia di situ boleh lah. Ya kan harus ASN, Bang. Wali kota Harus AS. Wali kota Jakarta Selatan kan harus ASN nih, Bang. Oh, gitu. Kecuali nanti ada ketentuan baru nih. Kalau sejauh ini kan wali kota di Jakarta kan ASN, Bang. Pegawai negeri Katanya sipil. Anies ini mau jadi itu nanti kalau nggak masuk DKI, nggak jadi calon gubernur, Nah. jadi itu rektor Universitas Islam. Nah, itu juga bisa. Itu juga bisa. Tapi itu kan mungkin target kesekian lah. Ya, Kalau di DKI dirasa sulit karena mungkin biaya mahal, partai-partai mungkin sulit untuk di-approach misalnya, ya Mas Anies bisa milih Sumatera Barat atau Aceh, Bang. untuk gubernur ya. Iya, karena itu pendukung dia solid. Itu pasti terpilih itu. Kalau itu kan biaya mungkin hampir nggak ada, Iya. tingkat kesulitan juga nggak ada, lawan yang berarti juga mungkin ya bisa dikalkulasi lah. Jadi Rektor Universitas Islam Indonesia UII di Jakarta tentunya ya, atau ya Universitas Islam yang lain, Anies Baswedan bisa menjadi rektor di sana begitu ya, tidak harus menjadi gubernur DKI ataupun gubernur dimanapun, termasuk Aceh. Apabila tidak bisa nyagup di Aceh ataupun Sumatera Barat, Anies bisa menjadi dosen kembali. Kalah dalam Pilpres, Anda mau jadi gubernur DKI Jakarta, tentu Anda butuhkan panggung untuk 5 tahun mendatang. Tentu Anda butuhkan dana yang besar untuk 5 tahun mendatang. Tapi jika Anda maju sebagai gubernur DKI Jakarta, artinya adalah Anda gila kekuasaan. Karena dari tahun 2012-13 Anda sudah pengen maju sebagai presiden. Sejak zaman SBY, Anda ikut konvensi Partai Demokrat mau jadi presiden. Kemudian Anda gabung ke Pak Jokowi jadi jubir dan jadi punya jabatan menteri. Ketika menjabat sebagai menteri, Anda mencari batu lompatan. Hanya pencitraan kemana-mana batu lompatan untuk maju sebagai calon presiden 5 tahun mendatang untuk melawan Pak Jokowi. Ya kan? Kemudian Anda karena nggak bisa, Anda melawan Pak Prabowo. Ketika Anda yang mengajukan Anda sebagai calon presiden, Anda maju sebagai calon presiden melawan Pak Prabowo. Apa itu bukan gila kekuasaan? Dan akan lebih gila lagi jika Pak Anies maju sebagai gubernur DKI Jakarta. Itu akan lebih parah lagi. Kenapa? Masyarakat menilai benar-benar Anda orang yang gila kekuasaan. Karena kenapa saya katakan begini? Karena tentu seorang Anies Baswedan membutuhkan panggung politik. Panggung supaya dia disorot kamera setiap saat. Membutuhkan dana yang besar untuk maju sebagai calon presiden berikutnya. Tentu itu yang dipikirkan seorang politisi begitu. Ya. Tapi terus terang saya katakan bahwa jika ini terjadi, dan saya yakin sih Pak Anies, jika Pak Anies maju di DKI, kemungkinan besar 60% Anda menang di DKI. Ya, menurut saya ya, kalau Anda bermain kayak dulu, bermain agama dan sebagainya kayak dulu, mungkin menang gitu loh. Tapi saya berharap warga Jakarta sudah paham, sudah mengerti bahwa tidak ada yang namanya permainan ideologis dan agama. Pilih pemimpin yang benar-benar bekerja buat Jakarta.
Jadi walaupun jika Anies maju sebagai gubernur, terus terang saya katakan Pak Anies, Anda orang yang gila kekuasaan. Itu saja sih menurut saya ya. Saya rakyat biasa hanya melihat bagaimana demokrasi di negara kita ini berjalan. Bagaimana demokrasi di Indonesia ini baik, tidak ada sentimen negatif, sentimen agama, semuanya berdasarkan kemampuan, ya, elektabilitas, kemampuan yang dimiliki oleh setiap paslon yang ada. Itu ya. Jadi jika ini terjadi, ya kita nggak tahu. Ya silakan berspekulasi, ya silakan yang memuja-muja beliau, ya dipersilakan. Anies mau maju pilkada DKI lagi. Masyarakat tentu sangat kecewa dengan Anies. Dianggap Anies Baswedan adalah gila jabatan. Pak Anies mau maju Pilgub DKI Jakarta lagi? Persoalannya adalah apakah Anies bisa maju ataupun tidak, belum tentu. Ahok Belum akan tentu, maju atau gitu. tidak, belum tentu. Kenapa belum tentu kalau menurut Satu, Mas? bagi saya kalau Anies maju ini jelas mendowngrade kapasitas politiknya yang sudah naik kelas. Jadi sebenarnya kalau saya jadi Anies, siapapun yang menawarkan diri, apalagi yang tak ada yang menaruhkan diri, nggak mau. Jangan. Cukup sudah, kan tidak harus pilkada. Mungkin dia tetap menjadi seorang dosen, pengajar, beraktivitas secara sosial, bikin ormas dan seterusnya. Wow, pemilu 2024 Belum selesai. Dibuang Nasdem, PKS, dan ditinggal PKB, Anies akhirnya menjadi pengangguran dan akhirnya terpaksa ya Nama Pak berdasarkan Anies mencuat lagi, muncul lagi di bursa Pilgub DKI Jakarta. Kemarin teriak-teriak curang mendukung hak angket di DPR, ya kan, bilang curang pra TPS. Sekarang tiba-tiba muncul di Pilgub DKI Jakarta lagi. Aduh. Saya tidak setuju dengan Bang Adi Praitno, pengamat politik, barusan ngomong, ya kan. Katanya Pak Anies kalau andaikan maju di Pilgub DKI Jakarta downgrade. Memang downgrade sih sebenarnya. Tapi tetap ya, saya nggak setuju. Pokoknya kita harus mendukung Pak Anies punya jabatan penting di Indonesia, ya. Kita harus dukung Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Nggak ada masalah, ya kan. Kalau memang nanti nggak ada partai yang memilih, ya, siapa yang memilih ya? Nasdem ada Pak Ahmad Syaroni, PKS ada Bang Mardhani Alisera, Gerindra pasti emoh, PKB pasti Caimin udah kecewa, siapa lagi? Nggak ada kan? Ya udah, maju pakai jalur independen, nggak masalah, ya kan, kita dukung, ya kan. Pak Anies bisa bikin komunitas akap, anak kesayangan Abah untuk maju gubernur DKI Jakarta. Cukup, tidak perlu partai. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Itu warga yang mengatakan bahwa Anies bila tidak bisa maju lewat partai politik masih ada jalan, yakni melalui independen, ya, jalur independen. Jalur independen adalah tidak harus melalui partai politik, namun demikian harus menyertakan KTP sesuai dengan ketentuan undang-undang, di mana untuk calon gubernur berbeda dengan calon bupati. Namun demikian masih diperbolehkan untuk maju dari jalur independen, begitu Mas Bro, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa PKS sudah tidak akan mau mengajukan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI, dan tentunya PKS masih mempunyai calon lain, yakni ada Ahmad Heriawan. Ya, banyak kader-kader PKS yang ingin dijagokan, kader sendiri bukan Anies Baswedan. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024. Saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian degradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang. Kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Tokoh nasional gitu, ya. Ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha Inilah kenapa mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres. Saya kira di pilkada ini saatnya Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju. Saya kira gitu ya.
Anies Baswedan diminta untuk membantu kader PKS untuk nyalon gubernur di DKI Jakarta, alias berarti PKS sudah menolak Anies Baswedan secara halus di dalam Pilkada DKI Jakarta 2024 pada bulan November ini. Ya, ini merupakan pukulan telak bagi Anies Baswedan, di mana seharusnya Anies Baswedan mempunyai panggung sebagai agar tidak tenggelam, agar bisa maju di dalam Pilpres 2029 mendatang.